Waalaikumsalam. Alhamdulillahirobbilalamin. Selamat ya Idul Fitri. Hari ini kita berbahagia karena pas banget ya. Maaf Pak, itu tugas saya. Kenapa Pak ambil? Karena saya satu-satunya tidak punya pasangan. Oke, kalau gitu aku yang tausiah hari ini. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah, tabarakallah ya. Alhamdulillah hari ini kita masih bertemu lagi di Islam Itu Udah spesial Lebaran, dan hari ini kita membahas tentang tema yang luar biasa juga. Lebaran kok masih marahan. Nah, dan alhamdulillah juga hari ini kita kedatangan ada Jihan, istrinya Ustadz Syam, ada Kartika Putri dan juga Kalisa, istrinya Habib dan anaknya Habib. Barakan dari perkenalkan. Oh ya, ada Barakan di bangku. Nggak kelihatan, kecil banget. Iya, kecil banget. Ada Barakan, Ustadz Syam. Dan juga ada istri saya, Masya Allah. Karput, waduh, udah jauh-jauh datang ke sini, kita harus kasih kesempatan dong. Mau tanya-tanya boleh nih. Tapi tadi kan bagus banget tuh temanya. Temanya kan bilang Lebaran kok masih marahan. Bener. Jadi sebenarnya mau tanyanya sama suami sendiri. Oh, apa sih sebenarnya makna hari Lebaran? Apakah memang cuma menjaga amarah doang? Apa cuma yang kayak tadi bilang kok Lebaran masih marahan berarti cuma baikan doang, nggak boleh marah? Apa gimana saya? Silakan Bib. Afwan Kartika Putri. Di dalam Islam, apa makna daripada Idul Fitri? Kembali fitrah, kembali suci, kembali bersih. Jalanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin wa kullu am wa antum bi khairin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbalallahu ya karim. Makna yang luar biasa sebetulnya. Bahwasanya Lebaran itu bukan hanya makan ketupat, bukan hanya baju baru, bukan hanya pakaian baru, bukan hanya mobil baru yang punya duit, ya kan, ke kampung bawa duit baru Ustadz Maulana, ya kan, istri baru. Amin. Bukan itu. Ustadz Maulana kok nunjuknya ke sini. Iya. Kenceng banget. Wah, Ustadz Syam, aminnya kenceng banget Jama. Dibilang sama Habib istri baru, aminnya kenceng banget. Jihan. Tapi benar kalau Jihan memang istri baru. Dia udah lama kan? Udah lama. Kita udah lama. Udah lama. Oh ya udah, Ustadz Maulana istri baru insya Allah. Amin. Bukan hanya itu, tapi Lebaran maknanya adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kembali dalam takwa kepada Allah yang lebih luas lagi. Bahwasanya kita berharap kepada Allah, ya Allah, laisal id liman labisal jadid walakin id liman tu'atut tajid wal imanu tajid. Id bukan pakaian baru, baju baru, tapi dengan keimanan yang baru, ketakwaan yang baru. Giroh semangat yang baru. Saya menang di bulan Ramadan. Saya bangun malam di bulan Ramadan. Saya berharap akan keberkahan Allah. Allah kasih keberkahan di Ramadan. Bangun malamnya luar biasa. Khatam Quran alhamdulillah. Melaksanakan perintah Allah dijalankan semuanya alhamdulillah. Di Ramadan sukses berhasil. Di Idul Fitri dia kembali fitrah, kembali suci, kembali bertakwa dengan sebaik-baiknya takwa, keimanan yang dahsyat yang luar biasa. Masuk 1 Syawal. Masuk tanggal 2 Syawal, tetap dia tidak meninggalkan sholat witirnya. Ada orang yang tarawihnya full, witirnya full, masuk di bulan Syawal atau tanggal 1 Syawal atau hari ini, di hari kemenangan, zuhurnya dia lupa karena make upan, asarnya masih di jalanan, maghribnya kecapean, udah salam-salaman tidur. Kayak lagunya Kalisa. Iya. 1, 2, 3. Subuh. Kesiangan, zuhur, kelewotan, Asar, di perjalanan, maghrib, ketemu abah. ingat, ketika di hari raya Idul Fitri masuk di bulan Syawalnya, dia puasa 6 hari setelahnya, pahala 1 tahun full, yang dimana dia mendapatkan pahala dari pagi, siang, sore sampai malam harinya, sampai pagi harinya, dan itu keberkahan yang luar biasa. Witirnya dia tidak tinggal, bangun malamnya dia tidak tinggal. Puasa Ayamul Bidnya dia laksanakan, puasa Senin Kamisnya dia tidak tinggal, kembali bertakwa kepada Allah, lisannya dijaga, dan berharap apa? Ya Rabb, jadikanlah kami hamba yang bertakwa dan meninggalkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Masya Allah, amin. Jihan, nah hari ini ada Jihan, istrinya Ustadz Syam nih jamaah. Kita kasih kesempatan sama Jihan buat bertanya, silakan Jihan. Mau langsung nanya ke Teta aja deh. Oh Teta. Tanya bareng. Gimana nih Teta hukumnya kalau lagi Lebaran tapi kita ngerasa sedih karena jauh kan sama keluarga, sama orang tua, saudara. Terus kita malah marah sama diri sendiri karena nggak ada waktu Lebaran sama keluarga, itu gimana hukumnya Teta? Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada anak ketika selesai sholat Idul Fitri segera pulang ke rumahnya untuk bertemu dengan orang tuanya. Subhanallah, ada anak yang lebih bersegera lagi pulang dari sholat Idul Fitri segera bertemu dengan orang tuanya, tapi bukan di rumahnya, tapi di
kuburan orang tuanya. Subhanallah. Ada pula seorang anak yang pulang dari sholat Idul Fitri bergegas pergi. Untuk apa? Mengganti seragam lebarannya menjadi seragam kerja. Karena di hari Idul Fitri dia harus banting tulang mencari nafkah untuk dirinya, mungkin untuk membiayai orang tuanya yang ada di kampung. Tidak semua orang yang beridul fitri nasibnya sama. Tidak semua. Ada yang sempat untuk pulang kampung, alhamdulillah. Ada yang tidak sempat untuk pulang kampung, alhamdulillah juga. Yang mesti kita sadari adalah ketika seseorang beridul fitri, maka hendaklah dia membahagiakan kedua orang tuanya. Membahagiakan orang tua tidak mesti bertemu. Ada seorang anak yang wajib membahagiakan orang tuanya meskipun orang tuanya masih sudah ada di dalam kuburan, sudah ada di alam barzakh. Dengan cara apa? Membahagiakannya dengan doa-doa yang tulus dari seorang anak, doa dari anak yang soleh. Membahagiakan dengan apa? Dengan bacaan Al-Quran. Membahagiakannya dengan amal soleh seorang anak yang pasti orang tuanya pun akan mendapatkan pahala darinya. Yang kedua, ada seorang anak yang membahagiakan orang tua tanpa harus bertemu. Orang tuanya sadar anaknya sibuk mungkin dengan waktunya, subhanallah, tapi dari jarak jauh dia bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Sebaliknya, ada seorang anak yang pulang bertemu dengan orang tuanya tapi malah menyakiti hati orang tuanya. Jadi subhanallah, pertemuan dan tidak bertemu itu bukan penentu kebahagiaan. Kebahagiaan itu tetap saja bagaimana cara kita berusaha, berakhlak terbaik terhadap kedua orang tua kita, terhadap keluarga kita. Begitu pula dengan teman-teman kita, ukhuwah Islamiyah. Allah Subhanahu wa taala tutup ayat tentang Ramadan dengan mengatakan walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan besarkanlah Allah. Allah yang kabir, hanya Allah yang besar. Di hari lebaran jangan engkau merasa besar, jangan engkau merasa lebih hebat daripada orang tuamu, jangan engkau merasa lebih hebat dari keluargamu di kampung. Engkau pulang dari kota, subhanallah, kau mudik di sana, kau merasa dirimu lebih hebat daripada saudaramu yang di kampung. Jangan pernah lakukan itu. Walitukabirullah, hanya Allah yang maha besar. Makanya kita bertakbir di jalan-jalan di hari raya, kita bertakbir sepulang dari masjid. Apa? Kita katakan Allahu Akbar, hanya Allah yang maha besar. Saya ini sangat kecil. Jangan merasa lebih besar daripada orang-orang di kampung. Jangan merasa lebih besar pada saudara-saudara kita yang mungkin belum dapat pekerjaan. Jangan merasa lebih besar daripada teman-teman kita mungkin yang tidak senasib dengan kita. Maka subhanallah, ini adalah urusan akhlak. Bagaimana kita berakhlak di hari raya, itulah yang insya Allah membahagiakan keluarga kita. Wallahu ta'ala alam. Masih banyak sekali hal-hal yang indah di hari lebaran ini, tapi kita dengarkan dulu informasi menarik dari Mas Fadli dan juga guru kita Ustadz Maulana. Silakan Mas Fadli, Ustadz Maulana. Jemaah, bulan Ramadan adalah bulan di mana orang-orang muslim menanti-nanti kedatangannya. Tapi aku sedih karena sebentar lagi kita akan berpisah dengannya dan akan tiba hari kemenangan, yaitu Idul Fitri. Masya Allah Ustadz Maulana, gak berasa ya, bentar lagi lebaran. Kalau lebaran Ustadz Maulana mudik gak? Mudik dong, kan mau kumpul sama keluarga besar. Nah, harus jaga daya tahan tubuh tuh, biar kumpul sama keluarga dalam keadaan sehat. Harus banyak-banyak bersyukur Ustadz. Bersyukur? Iya, bersyukur. Nah, alias beri susu 7 kurma. Susu steril yang ada kurmanya. Oh, saya juga suka kok minum 1 kaleng susu steril 7 kurma tiap buka dan sahur. Masya Allah, berarti kita sama dong Ustadz ya. Minum susu steril 7 kurma buat jaga daya tahan tubuh. Kebayangkan, susu steril aja udah bagus, banyak gizinya. Apalagi ditambah khasiat kurma, jadi double khasiatnya. Masya Allah. Sebentar, ini buat Ustadz Maulana. Masya Allah. Masya Allah, ini buat luar saya. biasa. Apalagi 7 kurma itu adalah jumlah ganjil yang dianjurkan Rasul dalam mengkonsumsi kurma. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Alhamdulillah, enak banget ya. Kurmanya berasa dan gak ambar, beda sama yang lain. Iya, cocok nih buat jaga daya tahan tubuh untuk persiapan mudik supaya badan tetap sehat. Makanya ingat jamaah, kalau minum susu steril, pilih yang ada kurmanya. Nah, buat jamaah yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Setelah ini kita lanjut lagi ya. Kita masih akan kembali mendengarkan tausiah dari guru-guru kita. Dan guru-guru kita masih akan menjawab pertanyaan yang jamaah kirimkan. Jadi tetap di Islam Itu Indah ya, jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah. Masya Allah. Bismillah. Subhanallah.